Jadi ukuran diameter loyang itu adalah yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Selamat datang di channel YouTube Tips dan Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Nah, di channel ini gue bakal menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya membuat adonan martabak bangka biasa sampai martabak bangka premium. Itu masih ada perbedaan-perbedaan ya, mulai dari bahan adonannya, terus juga topping-toppingnya, sampai harga penjualannya. Nah, di channel ini juga gue bakal menjelaskan kepada teman-teman berapa sih modal untuk buka usaha martabak, juga apa saja penyebab kegagalan dalam buat martabak, seperti martabak bantet, martabak kulitnya pinggirannya ini lepas, dan martabak juga kulitnya keras ya. Itu kan pasti ada penyebabnya dan bagaimana solusinya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan channel ini dan baru pertama kali ke channel ini, teman-teman bisa lihat video pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan seputar usaha martabak. Nah, teman-teman jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng ya, supaya mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate seputar usaha martabak dari channel ini. Di video kali ini, gue bakal ngejelasin kepada teman-teman diameter loyang. Soalnya masih banyak kayak pertanyaan yang datang ke gue itu bertanya, bang, diameter loyang itu sebenarnya yang mana sih? Ukuran dua-dua itu ukurnya yang mana? Yang atasnya, yang bawahnya, bagian luarnya atau bagian dalamnya? Nah, seperti loyang yang ada di depan gue ini ya. Ini loyang tipenya premium. Ini loyang biasa ya, loyang pada umumnya, yaitu bentuknya bulat. Nah, nanti gue bakal menjelaskan diameter semuanya, dimulai dari ketebalan, juga tingginya, tinggi bagian bawah, tinggi bagian atas, diameter dalam sama diameter luar. Nah, itu yang mana? Nanti kan bisa menentukan juga bagaimana caranya dan tipsnya membeli tutup loyangnya. Yang ini, jangan sampai ketika udah beli tutup loyangnya nggak pas. Nah, itu kan pasti ada pengukuran ya, biar pengukurannya itu pas. Jadi ketika ini dipasang ke sini, tutup loyangnya pas dan bisa dipakai. Karena kalau misalkan gagal, sayang juga kan nggak kepake. Oke, jadi tonton sampai selesai. Oke, sekarang ukur diameter bagian dalam yang bawah ya. Ini yang bagian bawah yang ini. Nah, untuk yang bagian dalam atas adalah yang ini. Dalam atas, ini dalam bawah. Nah, ini diameter dalam bawahnya adalah yang ini ya. 23, ini kisaran 23,8 ini. Oke, 23,8 disebutnya diameter berapa? Ini dibuatkan diameter 24. Karena kan biasanya tukang ya yang buat loyang itu dia plus minus 1 atau 2. Jadi ini 23,8 disebutnya loyang 24. Nah, jadi yang disebut diameter 218, 20, 22 dan 24 adalah yang bagian dalam bawah. Oke, jadi jangan sampai salah lagi ya teman-teman ya. Jadi dilihatnya yang bagian bawah. Oke, untuk diameter bagian dalam atasnya di 30 ya. Ini di 30. Oke, tadi untuk diameter bagian bawah 23,8. Diameter dalam yang bagian atasnya 30 cm. Oke. Nah, sekarang kita ukur lagi untuk diameter yang ini ya, yang bagian atas. Tapi ini yang luar ya, diukurnya. Oke, ini diameter atas. Ini yang bagian luar ya. Ini sekitar 3,34 ya. Nah, karena diameternya itu adalah 34, teman-teman ketika beli tutup loyang di ukuran 32 sampai 34. Loyangnya yang diameter 32 dan 34, jangan di ukuran yang di bawah ini, yang ada nanti malah tenggelam. Oke. Nah, contohnya kayak gini. Ini diameter tutupnya adalah diukur ya 30. Karena ini range-nya adalah batas finishnya 32 sampai 34. Jadi, nah, dia masuk ke bagian dalam. Pas banget di pinggiran. Jadi ini bisa kena kulitnya, kulit martabak. Jadi yang dicari adalah yang diameter di 32 atau 34 ya. Ini range-nya kan range-nya adalah ini ya.
32, hampir 32,5 nih. Nah ini udah masuk range. Ketika ditutup di sini, nah ini pas, dia nggak lebih ya, nggak kurang maksudnya. Nah jadi kalau buat loyang 24, terus teman-teman pengen cari tutupnya, teman-teman harus ngukur diameter bagian atas yang luarnya dia berapa, baru sesuaikan dengan tutupnya. Kalau yang tadi yang lebih kecil ini untuk loyang 22. Kali ini yang ukuran 24. Oke. Untuk diameter bagian atasnya, ini kan tadi 30 ya. Nah, berarti yang bawah kan 24, yang atas 30, berarti ada beda berapa? 6 cm ya. Nah, ini biasanya disebut loyang 24-30. Jadi maksudnya yang dimaksud loyang 24-30 adalah 24-nya itu diameter dalam bawah, dan 30-nya adalah diameter dalam bagian atas. Nah, jadi teman-teman kalau beli loyang biasanya spesifikasinya dikasih sama pembeli itu ya bagian dalam bawah sama bagian dalam atas. Ini disebutnya loyang 2 meter diameter 24-30. Oke. Nah, yang membedakan setiap takaran adonan setiap loyang adalah yang di sini, yang di pinggirannya ini. Kalau bawahnya pasti semuanya sama. Diameternya 22, 24, 18, 20. Nah, yang membedakan adalah pinggiran ininya nih. Karena pinggiran ini, pinggiran bagian sini, bentuknya beda-beda. Ada yang 24, cuman beda 2 cm ya, 24, 26. Ada yang 3 cm, 24, 27, 24, 28. Nah, kalau ini 24, 30. Otomatis takaran yang dibutuhkan adalah dia lebih banyak. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya nanyain takaran untuk loyang 24, 20 atau 18 ya, itu berapa sih bang takarannya? Saya juga nggak bisa mastiin gitu takarannya berapa, karena saya nggak tahu loyangnya, nggak bisa ngeliat loyangnya. Yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus memahami loyang teman-teman ini sama nggak dengan yang saya buat, yang saya pakai ya. Kalau misalnya sama ya, saya pasti kasih takaran yang sesuai dengan saya, karena saya udah ngetes berkali-kali. Kalau misalkan beda ya teman-teman harus diukur. Misalkan loyang teman-teman 24, 27 ya, atau 24, 28. Nah, itu takarannya dikurangi dengan takaran saya, jadi jangan disamain. Karena saya bisa pakai loyang 24 ini di takaran 500 mili. Teman-teman harus menyesuaikan. Oke, jadi jangan sampai miss lagi, nanti jangan sampai ketipisan atau terlalu tebal. Oke, jadi teman-teman harus bisa tes berkali-kali. Oke, sekarang ukur bang untuk ketinggian ya. Ini gue ukur dulu ketinggian bagian dalam ya. Bagian dalam sampai bagian atas. Nah, ini kan udah gue lurusin semua nih, pakai penggaris ini. Ini tingginya adalah di 3 cm ya. Oke, berarti untuk bagian dalamnya sampai bagian atas 3 cm. Nah, sekarang kita pengen tahu nih ketebalan dari bagian bawah itu berapa. Nah, caranya adalah ukur total ketinggian. Oke, ini total ketinggiannya adalah 6 cm. Otomatis dikurang 3 cm berarti 3 cm. Nah, berarti untuk tebal bagian bawah itu 3 cm. Dari dasar bawah sampai ke sini ya. Ini 3 cm. Nah, sementara untuk bagian dalamnya ke atas 3 cm. Jadi ini masing-masing 3 cm. Nah, karena tebal bawahnya itu 3 cm, itu sangat tebal ya untuk sebuah loyang martabak. Nah, itu fungsinya semakin tebal itu supaya loyang ini nggak cepat panas pertama. Nah, kalau misalnya loyang nggak cepat panas, dia bisa meredam karena saking tebalnya. Oke, efeknya apa? Efeknya adalah di martabaknya juga nggak cepat gosong. Jadi untuk martabak pemula nih, yang ya masih belajar harus mengatur apinya, karena kan membuat martabak itu harus punya style dalam memasaknya ya. Supaya gampang, mending langsung ke martabak langsung ke loyang premium. Jadi pengaturan apinya itu lebih memudahkan. Kalau loyang yang biasa itu dia lebih tipis, itu lebih cepat gosong. Oke, karena ya bagian bawahnya itu nggak bakal sampai 3 cm kalau untuk loyang biasa. Oke, tadi ini udah ukur ketinggian. Oke, nah sekarang adalah untuk ketebalannya. Tadi kan ketebalan bagian bawah adalah 3 cm ya. Karena ketinggian total ada 6 cm, ketinggian dari dalam sini ke atas
3 cm. Oke, nah sekarang ketebalan pinggirannya. Nah, untuk ketebalan pinggiran ini sekitar 2,3 cm ya. Nah, ini sekitar 2,3 cm. Nah, ini cukup tebal sekali ya. Kalau untuk loyang premium, ya biasanya kalau loyang biasa paling cuma 1 cm atau di bawah itu 1,3. Ini loyang premium jadi ya bentuknya dia lebih tebal dan mempengaruhi harga. Jadi harga juga dia lebih mahal. Oke, untuk loyang 24 ini harganya di 430.000. Ya kalau loyang biasa paling setengahnya lah, 250-an. Oke. Oke, tadi gue udah ngejelasin secara detail diameter loyang. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah lagi ya, jangan sampai miskomunikasi dengan penjual loyang. Jadi teman-teman udah harus tahu mana diameter yang berada di pasaran. Diameter 18, diameter 20, diameter 22 itu yang diukur yang mananya. Nah, ternyata yang diukur adalah yang bagian dalam, yang bawahnya. Oke. Nah, nanti dia loyang ini sebenarnya ke depan kan bakal tahan lama nih ya. Jadi buat temen-temen kalau misalnya sekarang masih latihan di rumah dan belum terjun ke lapangan, nah temen-temen harus memprediksi temen-temen mau buka usaha di tipe martabak apa, tipe martabak biasa atau tipe martabak premium. Kalau temen-temen buka martabak biasa, ya loyang yang berada di pasaran adalah 18 dan juga 20. Nah, jadi teman-teman ketika beli loyang di awal-awal ketika belajar, mending langsung beli di 18 dan 20. Dan emang untuk martabak pemula, saran saya sih mending langsung buka martabak yang biasa aja dulu. Karena ketika latihan, meskipun ketika latihan udah percaya diri gitu ya, berhasil terus, ketika buka usaha itu situasinya udah berbeda. Banyak hal yang terjadi yang di luar ekspektasi. Karena ketika berjualan itu kan ya 8 jam ya. Ketika latihan ya paling cuma 1 jam atau 2 jam. Nah, itu banyak harus beradaptasi. Kalau misalkan gagal di awal karena buka martabak premium, itu bakal kehilangan kerugian besar. Kalau misalkan buka martabak biasa kan ya kerugian cuma dikit ya, jadi nggak terlalu parah banget itu. Oke, nah untuk martabak premium loyang yang dipakai adalah ukuran 22 dan juga 24. Itu rata-ratanya ya. Oke, tadi gue udah ngejelasin semua. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan gue jawab satu persatu. Oke, dari gue sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa like dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.